Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, hari ini kita ditemani oleh tamu kecil. Seharian ditinggal sama uminya karena uminya ada training gitu kan, ada training terus ada rapat sampai jam 3 sore, jadi agak manja dia malamnya ini balas dendam. Tadi uminya ngomongnya keras dikit langsung nangis padahal yang dikerasin bukan dia. Ya, salam dan salat sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi yang ketiga. Liburnya 1 pekan aja, bukan 2 pekan ya. Libur 1 pekan. 1 pekan cuman. Libur 1 pekan, cuman pekan kemarin ya kita liburnya karena ada agenda lain. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga teman-teman yang lain nanti bisa menyusul juga untuk bergabung. Karena materi malam ini materi yang sangat penting. Nah, insya Allah. Ini gelap kan? Ya. Iya. Oke, sudah bergabung di sini Bang Aal sama Ibu Fetri. Semoga ditemanin oleh pasangan ya, karena kita harapan kita untuk ikut sesi-sesi kita ini bersama pasangan. Jadi nanti bisa jadi pasangan yang kompak, pasangan yang benar-benar menjadi role model, sebagaimana pembahasan kita di pekan sebelumnya, di sesi sebelumnya. Oke, kita masuk mengenal cara kerja hati, yang bagian awal akan disampaikan oleh Ibu Hani. Kepada Ibu Hani saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal cara kerja hati. Kenapa penting mengenal cara kerja hati? Karena dengan interaksi hati antara satu orang dan yang lainnya itu, kalau terbentuk dengan baik akan muncul ya komunikasi yang baik juga. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita, suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sepupu, ponakan, dengan mertua, dengan menantu. Kalau misalnya kita tahu cara kerja hati dan bisa kita istilahnya ya memaksimalkan, mengoptimalisasi itu, insya Allah komunikasi yang terjalin akan komunikasi yang positif, komunikasi yang baik, sesuai harapan lah ya. Kita nggak mau ya kita bersosialisasi tapi istilahnya jadi negatif thinking atau nggak berburuk sangka gitu kan. Jadi perlu banget kita mengenal gimana sih sebenarnya kerja hati itu. Oke. Di bahasan yang pertama kita sudah membahas bagaimana caranya memunculkan rasa sayang yang benar ya. Nah, itu rasa sayang yang benar dari orang tua kepada anaknya. Nah, rasa sayang yang benar ini seperti apa gitu kan? Apakah semua yang Anda mau itu harus dituruti, ataukah semua yang Anda mau harus dilarang-larang gitu kan? Jadinya di sesi 1 itu kita sudah bahas ya terkait rasa sayang yang seperti apa yang proporsional gitu ya, sehingga nanti akan membentuk kepribadian anak. Nah, sesi kedua kita juga sudah membahas terkait role model. Jadi ketika suami dan istri adalah pasangan yang harmonis sehingga bisa menjadi contoh bagi Ananda. Nah, ketika dia menjadi contoh bagi Ananda, maka Ananda akan berkasih sayang. Ketika dapat Ananda contoh terbaik dalam kehidupannya, dia akan timbul ya rasa sayangnya, percaya gitu kan, rasa hormat, rasa kagum gitu. Itu kita sudah bahas kemarin ya di sesi kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya
Anak yang kita miliki itu, anak yang dititipkan oleh Allah itu ada 2, atau ada 3, atau 4. Bagaimana cara menghadapinya gitu Suaranya kan? kurang jelas, Mbak. Bentar. Oh ya, udah ya. Oke. Nah, bagaimana dengan orang tua yang memiliki anak lebih dari 1, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan mungkin sampai selusin gitu ya. Ada gitu kan. Seperti apa untuk menghadapinya? Oke, di sini kita akan mengenal beberapa karakter ya, karakter yang muncul misalnya muncul di barat nih ya. Dari muncul di barat ada berbagai macam cara untuk mengenal karakter anak ya. Ada four temperamen, ada sanguinis, melankolis, flegmatis, ada juga koleris. Nah, yang beredar di masyarakat ya. Ada juga Stephen, mengenali karakter orang melalui DNA misalnya kan. Sensing, thinking, intuiting, feeling, insting gitu ya. Ada juga DISC di dunia kerja. Ada dominan, influencer, steady, ada compliant. Kalau di dunia pendidikan ada yang namanya multiple intelligence. Ada body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, self smart, picture smart, sama musik smart. Nah, kita bisa juga mengenali karakter anak dengan parenting dengan hati. Parenting dengan hati itu seperti apa? Kita bisa mengenali karakter anak menggunakan metode Gorizah atau metode hati. Metode Gorizah atau metode hati ini bisa dengan mudah mengenali karakter anak, bisa memahami tipe karakter anak. Metode Gorizah ini juga dalilnya jelas dari Al-Quran, dari hadis. Nah, saya mengendap juga. Terus metode Gorizah juga solusinya tuntas karena bisa memenuhi kebutuhan ya dari Ananda atau dari pasangan kita atau siapapun yang dekat dengan kita ya. Kenapa? Dia kan sesuai dengan fitrah manusia. Manusia sebagai wujudnya itu memiliki potensi. Potensi sebagai ciptaan Allah. Manusia memiliki potensi sebagai ciptaan Allah. Potensi itu apa? Ada potensi akal. Potensi akal ini potensi di mana proses berpikir akan melahirkan pemahaman yang benar. Ketika ada otak, terus ada realitas gitu kan, terus ada panca indera, terus ada informasi sebelumnya, maka akan bisa diolah sehingga nanti akan melahirkan proses berpikir ya. Proses berpikir nanti dari proses berpikir itu akan muncul pemahaman yang benar. Nah, potensi manusia sebagai ciptaan Allah juga memiliki potensi hidup. Potensi hidup itu yang satu adalah potensi Gorizah. Potensi Gorizah atau potensi hati ini merupakan di mana tempat tumbuhnya semua berbagai macam perasaan gitu ya. Segala macam perasaan itu di hati atau Gorizah. Yang kedua adalah potensi hidup itu yang kedua adalah terkait dengan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani seperti apa? Nah, seperti misalnya ketika kita lapar, berarti tubuh kita mengindikasikan bahwa butuh makan. Tubuh kita butuh makan. Terus ketika kita merasa haus, berarti itu indikasi dari tubuh kita kekurangan cairan, butuh minum. Ketika kita merasa sakit perut gitu, berarti butuh untuk mengeluarkan hajatnya gitu. Ketika lelah, berarti butuh untuk tidur atau istirahat. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan ini memang harus dipenuhi. Jadi itu memang tidak bisa tidak ya, harus dipenuhi kalau untuk kebutuhan jasmani. Bagaimana kita mengenal hati dan mengelompokkan fungsi-fungsinya? Kenal ya, yang atau sering dengar lah ya istilahnya pujian hati. Kenal sama pujian hatinya? Ada jatuh hati,
buah hati, hati-hati gitu ya, patah hati, sakit hati, macam-macam ya. Ini merupakan potensi atau semua yang berkaitan dengan hati itu sendiri kan. Nah, Dr. Paul Ekman, psikolog dari Amerika, itu mengungkapkan bahwa emosi itu ada macam-macam. Ada emosi bahagia, misalnya ketika gajian gitu ya bahagia ya. Terus ada emosi yang takut gitu. Ketika misalnya takut ini bisa muncul misalnya ketika dia berada di ketinggian lihat ke bawah takut gitu kan. Ada emosi sedih, misalnya orang tua kita meninggal gitu kan. Pasti ada ya emosi sedih itu gitu kan. Ada emosi menjijikan, misalnya lihat di luaran laki-laki sama laki-laki kok semesra itu gitu kan, rasanya menjijikan gitu kan. Terus ada juga emosi kaget, kaget dikagetin teman misalnya dar gitu dikagetin kan. Ada emosi marah, bisa jadi tahu-tahu dipukul orang gitu, tentu langsung muncul emosi marah. Nah, bagaimana proses kerja hati itu sendiri? Hati ketika ada pemicu terhadap hati, misalnya nih, pemicunya adalah suatu kejadian. Nah, maka nanti akan muncul yang namanya emosi atau perasaan. Terus muncul perwujudannya berupa perilaku atau sikap. Kita ambil contohnya kejadiannya misalnya anak kita jatuh. Anak kita jatuh. Emosi apa yang muncul? Emosi yang muncul bisa jadi kita teriak kaget. Atau bisa jadi kita malah marah. Atau bisa jadi kita iba lihat anak kita jatuh. Atau bisa jadi kita cuek aja. Anak jatuh ya udah biarin gitu kan. Nah, perilaku sikap yang muncul itu ketika marah, bisa jadi dia ngebentak anaknya gitu kan. Ketika dia iba, bisa jadi dia mengungkapkan rasa ibanya. Deh, kasihan gitu kan. Ketika kita istilahnya apa ya, kesal bisa jadi kok nggak lihat-lihat sih gitu kan. Macam-macam ini yang muncul. Nah, semuanya ini nanti akan memunculkan yang namanya naluri atau goriza. Nah, seperti apa goriza yang ya. Nah, kan muncul yang namanya goriza. Nah, ketika goriza yang muncul dari kejadian tadi adalah goriza bako, bisa jadi ketika ngelihat anak itu jatuh yang muncul adalah marah-marah, bentak-bentak. Berarti itu goriza yang muncul, goriza bako. Atau ketika anak jatuh itu yang muncul adalah rasa iba, rasa kasihan, itulah muncul goriza now. Tapi ketika anak jatuh, terus kita langsung istighfar, misalnya, astagfirullahaladzim gitu kan. Itu yang muncul goriza tadayun. Jadi macam-macam ya ketika ada pemicu rasa itu muncul, suatu kejadian itu muncul, cara kita menanggapinya kita bisa tahu bahwa itu penampakan dari goriza yang mana. Gitu. Nah, ini perasaan dan perilaku yang muncul di sekitar kita ya. Ada rasa ingin memiliki, terus perilaku ingin membeli barang, gitu. Terus rasa ingin dikenal, pengen jadi selebgram gitu kan, menjadi apa, gitu. Rasa terancam gitu kan. Terus ada gemetar ketakutan, misalnya ketika lihat apa penagih hutang misalnya, punya hutang nih gede gitu kan, datanglah debt collector, gemetar ketakutan gitu kan. Itu perasaan dan perilaku yang muncul. Ada juga rasa suka, berkasih sayang, ada rasa kagum, macam-macam ya rasa-rasa yang muncul atau perilaku yang muncul di sekitar kita. Rasa haru, merasa diri lemah, rasa menghormati, dan lain-lain. Nah, kalau kita coba kelompokkan, bisa jadi yang 5 ini paling atas, rasa ingin memiliki, rasa ingin membeli barang atau yang memiliki barang, rasa ingin dikenal, terancam, gemetar, ketakutan, itu ada penampakan dari goriza bako. Bagaimana rasa suka dan berkasih sayang? Maka itu ada penampakan dari goriza now, rasa ingin disayang, rasa ingin dicintai gitu. Atau rasa ingin mencintai juga bisa.
Nah, rasa kagum akan ciptaan Allah, rasa haru dikasih sama Allah tuh banyak kemudahan, rasa diri ini kecil di muka bumi gitu kan. Terus rasa menghormati orang-orang yang lebih tua itu bisa jadi penampakan dari Gorizah Tadayun. Bagaimana terkait dalilnya? Dalil nakli atau dalil yang secara jelas tertulis ya dari Al-Quran. Nah, di sini ada ya petunjuk potensi Gorizah Bako mempertahankan diri atau eksistensi. Nah, kita fokus ke yang tulisan merahnya ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Harta yang banyak dari jenis emas perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ledang. Jelas ya, di yang tulisannya merah itu adalah penampakan dari Gorizah Bako. Penampakan dari Gorizah Bako. Jadi kecintaan apa-apa yang diingini, ingin memiliki itu kan, harta, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, pengen berkuasa, pengen punya harta, pengen kaya gitu. Itu penampakan dari Gorizah Bako. Ini dia ada di Quran surah Ali Imran ya ayat 14. Penampakan Gorizah Bako ini atau mempertahankan diri, eksistensi bisa muncul dalam bentuk rasa memiliki tadi. Pengen harta, pengen kuda, pengen sawah, pengen mobil, pengen sekarang mobil ya dulu kuda gitu. Terus sekarang juga suka kuda ya, kuda mahal ya. Terus suka kekayaan, suka prestasi. Kalau jadi juara senang banget gitu. Kalau diapresiasi prestasinya bahagia gitu kan, percaya diri gitu. Keinginannya kuat, ambisius, ingin selalu mengendalikan, berkarakter pemimpin. Itu adalah penampakan dari Gorizah Baku atau Gorizah mempertahankan diri. Pengen eksis gitu loh. Jadi kalau ada di acara tuh, gue mesti kelihatan gitu kalau di acara tuh. Aku mesti kepantau, mesti tampil. Itu penampakan dari Gorizah Bako. Ya banget tadi ya. Nah, bagaimana ada petunjuk dari potensi Gorizah Nau atau Gorizah yang berkasih sayang. Potensi dari Gorizah yang ingin memiliki keturunan. Kita start lagi yang merah ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak ya, dan seterusnya. Jadi kecintaan kepada apa yang diingini, rasa ingin ingin punya wanita, wanita, pengen satu, dua, tiga, empat gitu. Terus rasa ingin memiliki anak-anak satu dan seterusnya gitu kan. Rasa ingin disayang-sayang, rasa ingin dimanja gitu ya. Nanti kita, nah di slide selanjutnya nih penampakannya seperti ini ya. Rasa ingin berkasih sayang, simpati, percaya diri, suka membantu, suka berbagi, patuh pada orang tua dan guru karena sayangnya itu jadi patuh gitu sama orang tua dan guru. Mudah berteman, penyayang, dan biasanya yang ada juga yang suka melayani gitu ya. Nah, seperti itu. Suka memperhatikan orang. Jadi ada juga yang now ini sangat apa ya, sangat perhatian dengan pendapat orang lain gitu atau pendapat temannya, menjaga banget gitu perasaan kawan. Biasanya Gorizah now seperti itu. Nah, bagaimana dengan petunjuk Gorizah Tadayun atau Gorizah yang penghambaan? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Nah, udah ya, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mengungkapkan bahwa Allah berfirman, aku adalah Tuhanmu. Dan dijawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi di sini ada pengungkapan ya dari hambanya bahwa mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan menjadi saksi sehingga ada keinginan untuk mensucikan atau menghamba kepada Allah.
karena dia lemah, terbatas gitu. Nah, ini penampakannya dari Gorisah Tadayun atau penghambaan itu ada rasa kagum, rasa hormat, ada rasa merasa diri lemah, percaya diri, gemar beribadah atau ahlul ibadah, gemar mendalami ilmu agama. Jadi untuk Gorisah Tadayun ini akan terlihat sangat nampak ya ketika dia melakukan sesuatu selalu ingat sama Allah gitu. Ketika melihat keindahan alam muncul rasa kagumnya. Terus ketika ketemu orang tua gitu muncul rasa hormatnya gitu kepada orang tua. Merasa diri kecil butuh teman-teman, butuh sosial gitu kan. Itu penghambaan kepada Allah. Gorizah Tadayun gitu. Rajin sholat, rajin ibadah gitu tuh Gorizah Tadayun. Ini di sini mungkin kalau yang baca-baca tentang psikolog tahu mungkin ya tokoh-tokoh ini ya ada 3 tokoh dunia yang sangat tenar ya di dunia psiko. Bapak psikologi individual Dr. Alfred Adler, ada juga Dr. Sigmund Freud, Bapak psikoanalisis, ada juga Bapak Dr. Carl Jung, Bapak psikologi analitik. Dr. Alfred Adler, Bapak psikologi individual itu menyatakan tindakan manusia itu untuk mencari rasa superioritas. Bisa terbayang ya, mencari rasa superioritas. Jadi ini Gorizah Bako ketika mencari rasa superioritas, merasa ingin merasa besar, merasa aku banget gitu kan, superioritas. Secara tidak langsung para tokoh-tokoh terkenal ini sudah mengenali, sudah tahu bahwa ada yang namanya Gorizah Bako. Cuman karena mereka bukan Muslim ya, atau belum tahu gitu kan, jadi muncul bahasa umumnya mencari rasa superioritas. Bahasa lain dari Gorizah Bako. Bagaimana Dokter Sigmund Freud, Bapak psikoanalisis? Nah, dokter ini mengatakan bahwa tindakan manusia itu untuk memuaskan kebutuhan dasar, seperti nafsu seksual. Sudah terendus ya sama orang-orang pintar nih, bahwa ada yang namanya Gorizah. Nah, Gorizah berkasih sayang. Gorizah untuk memuaskan kebutuhan dasar seperti nafsu seksual itu. Itu Dr. Sigmund Freud. Bagaimana dan Dr. Carl Jung, Bapak psikologi analitik, yang menyatakan bahwa simbol dan motif universal yang ada di berbagai agama. Sudah mengenali bahwa ada Gorizah Tadayun di sana. Ada penghambaan, di gua-gua mungkin banyak simbol-simbol yang menunjukkan motif-motif universal yang menunjukkan butuhnya penghambaan terhadap sesuatu, baik itu kepada batu gitu ya untuk pemahaman-pemahaman tertentu, kepada patung, kepada orang gitu kan. Di situ menunjukkan bahwa butuh yang namanya penghambaan atau mensucikan diri. Nah, merasa diri lemah sehingga butuh yang lebih powerful gitu kan. Itu dari Gorizah Tadayunnya. Nah, bagaimana cara kerja hati, naluri atau Gorizah akan dilanjutkan oleh Pak Suami. Silahkan. Baik, jadi tadi kita sudah bahas ya, ada Gorizatul Bako, Gorizatul Nau, dan Gorizatul Tadayun. Nah, nanti selanjutnya dengan mengenal Gorizah-Gorizah inilah nanti kita akan mengenal karakter anak-anak kita, atau karakter kita sendiri, atau karakter pasangan kita, atau karakter teman kerja kita gitu ya. Nah, kita menggunakan gorizah-gorizah ini, perbedaan gorizah ini yang kita gunakan untuk mengenal karakter seseorang, termasuk anak-anak kita nanti dalam masalah pendidikan mereka, parenting mereka. Nah, cuman sebelum kita masuk kepada pembagian tersebut, kita benar-benar harus paham dulu mengenai cara kerja naluri ini, atau disebut cara kerja gorizah ini gitu. Kenapa ini kita penting? Supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi hati kita, seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kita tuh harus memaksimalkan potensi hati kita, potensi gorizah kita.
Karena kalau nanti salah cara penanganannya, yang terjadi adalah kerusakan. Bukan yang kita harapkan kan dari parenting itu kan adalah masa depan yang baik ya. Nah, kalau ini kita salah mengelolanya, salah cara memahami cara kerjanya dan salah menggunakannya, yang terjadi itu adalah kerusakan. Oke, sekarang kita masuk kepada materi cara kerja hati atau lebih tepatnya adalah cara kerja naluri dan goriza atau goriza. Ada yang lagi manja banget. Oke, yang pertama tadi sudah disinggung juga ya bahwa pemicu rasa itu datangnya dari luar. Nah, jadi pemicu rasa itu datangnya dari luar diri kita gitu. Jadi misalnya kita suka sama lawan jenis. Lawan jenis itu kan orang lain di luar diri kita gitu. Pasangan kita itu bukan dari dalam diri kita tapi dari luar. Sayang apa ketika pulang kantor ketemu anak-anak, timbul rasa sayang kita kepada mereka. Itu kan anak-anak itu di luar dari diri kita. Atau contoh lainnya, misalnya rumah barang kita ada yang mencuri gitu. Ini kan kejadian yang berada di luar dari diri kita gitu. Nah, ini yang memicu perasaan kita tadi, memicu rasa marah kita, memicu rasa sayang kita, gitu. Memicu rasa diri kita lemah. Tapi dia semuanya datangnya dari luar atau dari ingatan masa lalu. Nah, misalnya kita pernah punya teman yang dulu kita dekat sekali sama dia, gitu kan? Udah lama gak ketemu nih, udah puluhan tahun gak ketemu. Terus tiba-tiba ada yang cerita, ingat si A nggak? Nah, terbayang lagi pertemanan kita sama dia dulu, teringat lagi rasa dekat kita sama dia dulu, semua teringat lagi gitu. Nah, ini dari ingatan masa lalu. Tapi ingat tetap saja ini datangnya dari luar diri kita, bukan dari dalam diri manusia. Jadi pemicu rasanya datang dari luar. Salah. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor pemicu rasa ini yang mempengaruhi gorizah kita. Nah, yang paling dalam gitu, yang paling core-nya itu tadayun, itu paling kuat dipengaruhi oleh akal manusia. Jadi penghambaan kita kepada Allah itu dipengaruhi kuat itu dengan akal kita. Atau orang menyembah kepada sesuatu atau menghamba kepada seseorang itu karena pengaruh dari pemikiran dia, akal dia. Bisa jadi di luar akal bisa, tapi yang paling kuat dari akal. Misalnya anak kita usia TK rajin sholat. Nah, rajin sholat itu kenapa? Karena dicontohkan, bukan dari hasil akalnya, belum dari hasil akalnya, tapi karena mencontoh orang tuanya. Nah, jadi bisa juga dari perilaku mencontoh dari lingkungan gitu ya. Tapi yang paling kuat itu adalah dari akal. Termasuk akidah kita itu harus lahir dari jalur akal yang benar sehingga dia kuat. Karena kalau nggak melalui jalur akal yang kuat, dia akan lemah. Gitu. Nah, kita sering dengar kisah yang itu memang fakta, bukan cuma sekedar cerita. Banyak kaum muslim yang ketika tertimpa bencana atau mendapat goncangan cobaan yang kuat, itu sangat gampang sekali berpindah akidahnya. Kenapa? Karena secara akal tidak kuat. Kenapa? Karena selama ini beragamanya hanya mengikuti contoh dari orang tua saja. Gitu. Kebiasaan di masyarakat seperti itu. Atau mayoritas masyarakat kita adalah muslim, jadi kita muslim. Tapi tidak melalui akal kita. Sehingga ketika terjadi goncangan, ini akan gampang sekali terjadi perpindahan akidah. Gitu. Tadayunnya jadi rusak. Kenapa? Karena nggak kuat secara akalnya. Sehingga nanti akan kita bahas di materi-materi selanjutnya bagaimana menguatkan rasa di hati kita ini dengan akal kita. Keyakinan kita kepada Allah itu dengan akal kita. Silakan kita bahas selanjutnya nanti. Nah, lalu naluri yang kedua, yaitu nau. Nah, ini sangat penting ya diperhatikan oleh ayah bunda. Ini jangan sampai salah, jangan sampai lepas. Nau itu dipengaruhi paling utama adalah keluarga inti. Ayah, ibu, adik-adiknya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, atau kalau ada kakek dan neneknya di rumah, ini juga sangat mempengaruhi. Nah, kita harus muncul, ya, seperti yang dibahas di slide pertama tadi, harus muncul rasa sayang kepada anak, dan anak harus muncul rasa sayang, rasa hormat, rasa kagum kepada orang tua, rasa percaya kepada orang tua. Nah, ini nau nih mainnya nih. Kalau itu nggak muncul, nah hati-hati, anak akan lari kepada teman-temannya. Alhamdulillah kalau teman-temannya baik, gitu ya. Alhamdulillah kalau
pertemanannya masih dekat dengan Islam gitu. Makanya mencari sekolah, mencari lingkungan pertemanan anak itu juga harus hati-hati, jangan sembarangan. Sekolahnya ya memang mengajarkan Islam. Ya memang apa kalau kejadian sekolah kita sering dengarkan sekarang masalah perbulian ya. Anak-anak dibully gitu, mau yang laki-laki, mau yang perempuan itu dibully oleh teman-teman. Ini toksik gitu. Ini teman-teman yang toksik. Nah, kalau anak kita dekatnya dengan teman-teman yang toksik seperti itu, ini kan bahaya sekali. Ketika anak butuh mencari tahu tentang suatu hal, mereka nggak percaya pada kita orang tuanya untuk bertanya. Mereka percaya kepada teman-temannya. Bayangin ketika anak perempuan pengen bertanya tentang aktivitas seksual, tapi bukan bertanya kepada ayahnya, bukan tanya kepada ibunya. Kenapa? Karena nggak percaya dia orang tuanya bisa menjelaskan. Dia nggak percaya orang tuanya akan mendengarkan dia. Akhirnya dia bertanya kepada temannya. Temannya toksik pula gitu. Pengen tahu tentang seksual, ya udah langsung laksanakan aja, coba aja langsung, kan kacau seperti itu gitu. Atau pengen tahu tentang narkoba, tapi ya lagi-lagi nggak mau nanya pada orang tuanya, nanyanya malah kepada pengedar, ya langsung dikasih lah. Jadi ini cobain langsung. Nah ini kan berbahaya gitu. Kalau anak naunya tidak tertaut kepada orang tuanya, tapi tertaut kepada orang lain, bisa pada temannya, bisa kepada orang yang dia hormati di luar keluarganya gitu. Makanya sangat penting anak kagum, hormat, apalagi sayang itu kepada orang tuanya saja, jangan kepada yang lain atau pada keluarga inti. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada cerita kepada kakaknya, misalnya, cerita kepada kakeknya. Nah, jangan sampai kepada orang lain. Karena lingkungan sekarang ini sangat berat bagi kita ya. Walaupun sekolah Islam banyak, tapi ternyata belum menghasilkan lingkungan yang Islami, belum menghasilkan kehidupan yang Islami. Nah, terakhir bako, dia posisinya paling luar. Kenapa? Karena dia sifatnya pertahanan diri, eksistensi diri. Nah, dia berada di lingkup paling luar, paling gampang terpicu, paling gampang terpicu, ya paling gampang terangsang, dan memang paling gampang juga untuk dirangsang gitu. Paling gampang juga untuk keluar dia reaksinya, paling gampang untuk bereaksi. Nah, apa yang memicu bako gitu ya? Pertama adalah prestasi dan kekayaan. Jadi ketika ini salah nggak terpicu oleh prestasi dan kekayaan? Tidak salah. Tapi cara mencapainya nanti yang perlu kita kendalikan. Gitu. Orang mencari kekayaan ya boleh. Para sahabat juga banyak yang kaya. Gitu kan? Para sahabat juga banyak yang punya prestasi-prestasi luar biasa. Sepanjang sejarah umat muslim banyak yang punya prestasi-prestasi luar biasa, banyak ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Tapi cara mencapai prestasi, cara mencapai kekayaan tersebut, ini yang harus dijaga. Jangan sampai yang akan kita bahas ya, jangan sampai gara-gara hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar prestasi, malah menghalalkan segala cara. Lalu yang kedua, yang mempengaruhi bako itu adalah ancaman dari luar. Kembali ini adalah eksistensi diri. Kalau ada yang mengancam eksistensi dirinya, maka dia pasti akan bereaksi. Ada yang mau bunuh dia gitu, atau misalnya tabrakan gitu kan, itu kan terancam tuh, bisa mati aku nih kalau tabrak orang gitu kan. Tapi kalau kita ditabrak orang pasti marah duluan reaksinya gitu. Apa? Karena merasa terancam diri kita. Gitu. Tapi kalau ternyata yang menabrak kita orangnya kekar, badannya besar, mau marah juga bingung. Kenapa? Karena dengan marah tersebut malah merasa lebih terancam lagi gitu. Akhirnya ya udahlah nggak jadi marah gitu, ngalah aja gitu. Karena sempat marah-marah malah merasa lebih terancam lagi nanti diri kita. Akhirnya nggak berani untuk marah-marah gitu. Padahal sedang emosi. Gitu. Nah itu ancaman dari luar, itu akan memicu bako. Nah bagaimana kalau ternyata sudah terpicu nih, sudah muncul rasa seperti tadi kan, ada pemicu rasa diterima oleh naluri kita, baik itu bako, nauk maupun tadayun, lalu muncul rasa. Nah, rasa ini butuh dipenuhi gitu. Butuh pemenuhan rasa yang akan berdampak pada perilaku. Jadi kan ada perasaan, ada perilaku gitu, ada sikap gitu kan. Nah, untuk rasa itu bisa ditunda atau bisa dialihkan. Misalnya, rasa rindu pada anak gitu kan. Misalnya bapaknya nih kerja
jauh gitu kan, keluar kota seminggu, sebulan gitu kan. Kangen sama anak, masih bisa ditunda kan? Bukan gara-gara rasa rindu itu lalu menjadi sakit atau meninggal gara-gara rasa rindu tersebut, enggak, tapi bisa ditunda atau bisa dialihkan. Dialihkan ini gimana? Dengan video call dialihkan. Belum bertemu tapi udah bisa tatap muka mau melalui video call. Atau kalau misalnya eh, ada seorang pemuda belum menikah, suka pada seorang wanita tapi belum punya harta yang cukup untuk menikah. Nah, bagaimana pengalihannya? Pengalihannya dengan cara berpuasa. Ini kan ada dalilnya ya. Ada dalilnya apa? Hadisnya dari Nabi Muhammad. Kalau belum mampu untuk menikah, berpuasalah. Gitu. Nah, jadi ini bisa dialihkan. Atau gimana kalau tidak mampu mengalihkan? Nanti akan berdampak kepada perilaku kita. Apabila tidak terpenuhi dengan baik atau tidak teralihkan dengan baik, bisa menyebabkan kemarahan, kegelisahan, kegalauan, perilaku tidak wajar, bahkan perilaku yang seperti sakit jiwa. Contoh lagi yang seperti tadi, suka pada wanita, belum punya harta, belum punya kemampuan untuk menghidupi wanita tersebut. Akhirnya memilih jalan pacaran. Nah, pacaran ini kan sebenarnya perilaku tidak wajar gitu. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat perilaku berpacaran. Pacaran itu kan bukan datang dari Islam, tapi dari luar Islam. Nah, jadi perilakunya tidak wajar. Atau tadi marah, gitu kan? Mau marah nggak sanggup, orangnya lebih kekar, lebih gede badannya, atau yang bikin kita marah itu adalah bos di kantor, gitu. Nggak sanggup mau balas marah ke bos, akhirnya dimarahkan orang di rumah, anak-anak di rumah yang dimarahkan. Gitu. Jadi dia tetap butuh disalurkan, tapi jadi perilakunya tidak wajar. Orang anak nggak salah malah kita marah-marahin gitu kan. Kenapa? Kita butuh marahnya. Padahal yang harus kita marahi itu adalah bos kita. Kenapa? Karena yang salah itu adalah bos kita. Harusnya kita marah sama bos kita. Cuman karena nggak sanggup memarahi bos, akhirnya dimarahi istri dan anak kita. Jadi malah jadi muncul perilaku yang tidak wajar. Atau menimbulkan kegalauan juga gitu kan. Nah, seperti yang kita lihat di berita ya, kalau rajin ngikutin berita luar negeri, di Amerika itu setahun itu bisa 2-3 kali terjadi penembakan di sekolah. Kenapa? Karena anaknya ini punya rasa marah yang nggak tersalurkan. Akhirnya yang dilakukannya adalah beli senjata, nembakin orang-orang di sekolah. Ya, udah bukan hanya galau lagi, tapi udah seperti sakit jiwa. Nah, jadi ketika ada rasa, itu harus bisa dialihkan dengan baik. Kalau tidak bisa dialihkan dengan baik, akan menimbulkan perilaku yang tidak wajar. Nah, kenapa di dunia barat itu sangat banyak terjadi perilaku tidak wajar? Karena cara penyalurannya dan cara pengalihannya tidak benar. Nah, nanti benar tidak benarnya nanti kita lihat standarnya di mana. Seperti tadi salah satunya berpacaran atau misalnya seks bebas, itu kan semua perilaku-perilaku yang cara penyaluran rasa sayang, rasa suka yang tidak benar. Sehingga dia menjadi perilaku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan sakit jiwa. Nah, ketika terpenuhi dengan baik, gitu ya, ini bisa menimbulkan rasa senang, rasa sehat, gitu ya, bahkan merasa berlebihan, merasa kaya, gitu. Jadi dia meningkatkan kualitas hidup. Nah, contoh misalnya orang yang yakin, gitu ya, dengan konsep rezeki, dia tidak akan mati-matian mencari duit. Kenapa? Karena bagi dia yang dia sudah miliki sekarang adalah cukup untuk hidupnya. Dia merasa senang dengan kehidupan yang serba berkecukupan saja. Gitu. Dia nggak mencari berkelebihan, tapi dia hanya cukup. Bagi dia udah cukup. Dia udah bahagia di situ. Dan dia sudah merasa kaya di situ. Gitu. Sehingga kualitas hidupnya malah meningkat. Ketika naluri-naluri itu tadi terpenuhi dengan baik. Atau ada orang yang ketika punya anak gitu ya, itu merasa bahagia luar biasa, merasa hidup itu udah berada di level tertinggi gitu. Kenapa? Karena dia merasa nauknya itu terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada orang pulang kerja sampai rumah marah-marah, ada orang yang pulang kerja itu sampai rumah ketemu anak itu langsung hilang semua beban hidupnya itu. Jadi
ngerasa bahagia banget gitu. Kalau udah nyampe rumah tuh bahagia banget. Gitu. Justru gelisah itu di ketika kerja gelisah pengen pulang terus gitu. Nah, jadi kualitas hidupnya meningkat ketika gorizahnya itu terpenuhi dengan baik. Nah, gorizah ini juga menjadi pendorong motivasi hidup, gitu kan? Nah, seperti tadi tiga psikolog besar tadi gitu ya, para dokter tadi. Eh, ini kejadiannya gini nih. Jadi ada seorang pria, di hadapannya ada sebuah gunung yang sangat tinggi, gunung berbatu, yang resikonya kalau dipanjat itu adalah kematian. Nah, di atas puncak gunung ini ada sebuah tanaman obat. Tanaman obat yang sangat langka, yang sangat mujarab, yang kalau dijual itu nilainya bisa miliaran. Nah, jadi orang ini pengen ngambil bunga tersebut untuk dijual. Nah, artinya motivasinya materi, gitu kan? Eksistensi, gitu. Kekayaan, harta. Tapi risikonya mati. Kalaupun dia mau mengambil, gitu kan? Harus dengan berbagai macam peralatan yang butuh biaya. Akhirnya dia hitung-hitungan. Ini untung apa enggak nih? Tekor apa enggak nih? Mengeluarkan biaya sebesar itu untuk mengeluarkan bunga yang harganya memang mahal juga. Gitu. Nah, kira-kira kalau seperti ini, orang ini benar-benar termotivasi nggak untuk mencari bunga tersebut? Belum tentu, gitu kan? Nah, ya, silakan Bang Al, mau jawab. Nggak ada, Tat. Kayaknya berat tuh mikirnya tuh, Tat. Besar modal ya. Masih berat kan? Masih berat nih, masih Iya. berat. Nah, atau gimana kalau ternyata motivasi orang tersebut adalah keluarganya? Gitu. Ini obat ini kalau dia ambil ini untuk bisa menyembuhkan kedua orang tuanya yang sedang sakit parah, sakit langka. Hanya tanaman obat itulah bisa menyembuhkan. Nah, kira-kira dia peduli nggak dengan resiko kematian tadi? Lebih berani nggak dia berangkat daripada hanya sekedar motivasi uang tadi? Lebih kuat kan? Motivasinya pasti lebih kuat lagi. Ya, lebih kuat dah. Nah, pasti lebih kuat. Gitu. Dia akan lebih berusaha, walaupun rugi misalnya, walaupun rugi akhirnya biaya yang dia keluarkan, dia akan menjalani. Gitu. Kenapa? Karena ini tuh kedua orang tuanya. Jadi dia nggak mikir materinya lagi, yang penting orang tuanya bisa sehat. Nah, yang ketiga, motivasinya adalah karena Allah misalnya. Nah, dengan mengambil tanaman obat ini bisa bermanfaat untuk umat banyak, bisa menyembuhkan banyak orang, bisa mendapat pahala yang besar. Nah, kalau ini dia nggak peduli lagi nih masalah mau dia pun mati nanti dalam berusaha mengambil tanaman obat tersebut. Bahkan dia merasa kalau dia pun mati dalam mengambil obat itu dia merasa mati syahid kan gitu. Ini motivasinya jauh lebih besar. Nah, ini mirip seperti penjelasan para dokter psikologi tadi. Nah, dalam Islam ini namanya motivasi madiyah yang dianggap paling rendah gitu ya. Lalu motivasi maknawiyah yang dianggap lebih tinggi dan motivasi ruhiyah, motivasi yang paling tinggi. Inilah makna lillah, karena Allah. Jadi semua itu harus karena Allah. Makanya kalau kita itu semuanya karena Allah, motivasi hidup kita itu tinggi gitu. Nah, ini yang harus kita capai. Jadi maka nanti akan kita bahas hubungan dari ketiga motivasi tersebut dari bako, nau, dan tadayun. Nah, yang paling utama itu adalah motivasi hidup kita itu harus selalu dari lahir dari tadayun kita, ruhiyah. Itu yang paling kuat. Ya, Uminya dipaksa istirahat dulu sama adiknya. Udah rindu dia sama Uminya. Oke, next. Menghadapi pemicu rasa yang sama, hati setiap orang bisa bereaksi berbeda. Tergantung gorizah mana yang sensitif pada dirinya. Nah, seperti tadi, contoh yang tadi juga, gitu kan. Ketika harus mengambil tanaman obat tersebut, yang menjadi motivasi utamanya di mana? Dari bakoknya, apakah dari tadayun, apa dari naunya atau dari tadayunnya. Setiap orang kan bisa berbeda motivasinya. Atau misalnya ketika menghadapi perampok gitu kan, ada orang bersenjata masuk dalam rumah kita. Mana yang muncul dalam hati kita? Bakok kita, nau kita, atau tadayun kita? Nah,
Kalau bakok kita bisa jadi ngelihat orangnya lebih banyak dari kita, yang awalnya masuk satu orang misalnya gitu kan. Oh kita masih berani nih, terus masuk satu orang lagi. Ternyata ada 6 orang, bisa jadi malah ciut kita. Atau karena nauk kita untuk melindungi keluarga kita, mau berapa orang pun masuk, kita hadapi juga. Atau untuk melindungi keluarga memang karena perintah dari agama. Oh itu akan lebih kuat lagi, mati syahid. Gitu kan. Itu, perilakunya bisa berbeda. Dari hati, bagian hati yang mana, gitu kan? Apakah dari bako, dari nau, atau dari tadayun yang bereaksi, itu akan menimbulkan perilaku yang berbeda. Tergantung ghorizah mana yang sensitif pada diri kita. Nah sekarang kita lihat ya, yang paling kanan, paling kiri ini ghorizatul bako, tengah ini nau, paling kanan ini tadayun. Kita lihat. Kalau misalnya seseorang, gitu ya, kuat bakoknya, tapi nau tadayunnya rendah, lemah, tidak sensitif. Dia hanya sensitif bakoknya saja. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ini kan tidak seimbang ya berarti ya. Nah, kalau tidak seimbang pasti terjadi kerusakan gitu ya. Nah, kalau tidak seimbang seperti ini, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang egois, tidak peduli perasaan orang lain. Nah, jadi seperti tadi yang kita bahas, ketika dia melihat kekayaan, ketika dia melihat prestasi, dia akan mengejar kekayaan tersebut, mengejar prestasi tersebut, nggak peduli perasaan orang lain. Pokoknya dia yang dapat. Cenderung bersikap kasar. Kenapa? Karena pokoknya dia yang dapat. Yang lain mau disikut sana sini nggak ada masalah. Mau pakai sogok sana sini nggak ada masalah. Menghalalkan segala cara. Tidak peduli halal haram perbuatan. Pokoknya semuanya harus aku miliki. Mau halal mau haram nggak peduli. Pokoknya harus aku miliki. Nah, ini dia. Kalau misalnya bako itu hanya bako yang sensitif, tapi nau dan tadayun tidak sensitif. Orientasi hidupnya hanya prestasi dan kekayaan. Dan dia cenderung tidak dekat dengan keluarga. Kenapa? Karena bagi dia, keluarga itu gitu ya, cukup ditunjukkan rasa sayang dengan materi. Ini kan orientasi hidupnya dia hanya materi, kekayaan, prestasi. Dia hanya menyayangi anaknya kalau punya prestasi. Kalau nggak punya prestasi, dia nggak sayang. Dia nggak peduli sama anaknya. Dan dia tunjukkan rasa sayangnya kepada anaknya dengan materi saja. Hati-hati nih ya, ayah bunda. Kalau kita terbiasa menunjukkan rasa sayang kita hanya dengan materi, itu kan misalnya anak butuh belajar matematika, yaudah panggil guru les. Yang penting kan kita ada duitnya, bisa kita bayar. Panggil guru les matematika, belajar matematika. Oh pengen pergi jalan-jalan, oh ayah sibuk, bunda sibuk, pergi sama ini aja, neni aja, pergi jalan. Nih uangnya dikasih, butuh berapa? Nah, hati-hati, ngerasanya kena sayang. Tapi yang akan diciplak oleh anak, yang akan dipelajari oleh anak adalah sayang itu dengan materi. Jadi yang harusnya sayang itu adanya di nau, pindah ke bako. Sehingga ketika nanti udah dewasa ya, anak adik kita ada dewasa, kita sudah orang tua sudah tua, gitu. Anak akan menunjukkan rasa sayang dengan cara yang sama. Oh ya udah bapak sudah sepuh, masuk panti jompo aja, saya bayarin, nggak usah khawatir. Ya, jadi kayak gitu. Kita nih bosan ada apa ya? Ya agak menimpa diri kita juga lah gitu ya. Jadi ada koko-koko, emang orang Cina gitu ya, emang budaya Cina, bukan bahas apa rasisnya ya, tapi emang orang Cina itu emang kebudayaannya seperti itu. Mau nikah, calon istrinya, baru calon istri nih, calon istri udah nggak suka kalau ada ibu mertuanya di rumah, disuruh kirim ke kampung. Ini kan bahaya ini. Dan anak kita punya peluang yang sama kalau mereka memang kita hanya tunjuk rasa sayang itu dengan materi. Gitu ya. Nah, jadi bako yang tidak seimbang itu tidak bagus. Jadi kalau hanya sensitif bako itu nggak bagus. Nanti bagaimana caranya ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini kita bahas secara umum dulu tentang cara kerja hatinya. Lalu bagaimana kalau naunya yang sensitifnya luar biasa tinggi? Gitu. Memang dia akan menjadi anak-anak yang penyayang, gitu kan? Jadi anak-anak yang dermawan, pengasih.
Tapi bakoknya rendah, tadayunnya juga rendah. Apa yang terjadi? Justru dia lemah rasa memilikinya. Ya misalnya gini, mobilnya, dia bawa mobil tabrakan. Mobilnya ringsek gitu ya, ditabrak orang. Dia nggak punya pembelaan yang kuat untuk meminta penggantian mobilnya. Gitu. Karena dia nggak terlalu peduli dengan harta benda. Tidak punya rasa memiliki yang kuat. Dan lemah ketika menghadapi konflik. Itu kan konflik ya. Ketika terjadi tabrakan, dia cenderung ya udahlah ngalah aja gitu. Udah yang penting diri kita sehat, diri kita aman. Ini kalau rasa nauknya tidak seimbang dengan bakok dan tadayun. Dan cenderung mengumbar rasa sayang kemana-mana. Ini yang menjadi masalah sekarang ya. Ini karena udah didukung lagi oleh pemikiran-pemikiran menyimpang gitu ya. Lalu didukung oleh lingkungan-lingkungan yang juga sudah makin menyimpang. Cenderung anak-anak itu didorong untuk rasa sayang kemana-mana. Gitu. Diumbar rasa sayang kemana-mana. Padahal rasa sayang itu tidak perlu diumbar kemana-mana. Bahkan harus dipenuhi dengan cara yang benar. Kalau ini tidak, diumbar kemana-mana. Nah, misalnya kita punya anak gadis, gitu ya, anak perempuan. Udah masuk usia balik, dia orangnya ramah. Kepada semua laki-laki disenyumin, disikapin baik. Baik gak kira-kira? Gak baik. Nanti semua laki-laki baper. Nah, kalau nggak terjaga pergaulannya, yang terjadi malah bisa jadi terjadi perzinahan. Atau fitnah yang luar biasa. Dan ini yang nggak seimbang ini juga menjadi salah satu pemicu LGBT. Kenapa? Karena mengumbar rasa sayang kemana-mana. Laki-laki mengumbar rasa sayang kepada laki-laki, wanita mengumbar rasa sayang kepada wanita. Apa sayang? Gelas, bawa gelas. Hati ya, jangan tumpah ya. Oke. Bawa ke dalam. Pendidikan zaman sekarang, gitu ya, atau pendidikan zaman orang tua kita dulu, itu cenderung mengarah kepada memicu bakok. Misalnya contoh gini, anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu kan bakok itu. Nggak boleh nunjukkan rasa lemahnya. Harus nunjukkan strong terus. Gitu. Itu bakok. Zaman sekarang, ya nggak apa-apa, mau nangis, nangis aja. Ungkapkan saja perasaanmu. Cenderung kepada nau. Ya. Jadi memang pendidikan zaman sekarang itu memang lebih cenderung untuk memicu nau anak-anak. Bakoknya malah melemah. Nah, anak laki-laki yang bakoknya lemah, nauknya terlalu tinggi, itu cenderung nanti bisa jadi larinya ke LGBT. Atau misalnya, pada dengar berita gitu, suami menjual istrinya kepada pria lain. Bukan menjual sih ya, menyewakan lah, kalau akad itu menyewakan, itu dipakai oleh laki-laki lain. Ini kok bisa gitu? Apa nggak cemburu? Apa nggak marah tuh lihat istrinya berbuat dengan orang lain? Bakoknya nggak ada. Bakoknya udah hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi kerusakan juga akan luar biasa kalau hanya nau saja yang sensitif, tapi bakok sama tadayunnya tidak sensitif. Sekarang kita lihat. Tadayun sensitif tinggi, kuat. Gitu. Tapi bakok sama nau lemah. Kira-kira bagus nggak? Ini kan berarti orang-orang yang rajin beribadah nih. Nah, kira-kira bagus nggak? Dia cenderung meninggalkan kehidupan duniawi. Nah, dalam Islam boleh nggak meninggalkan kehidupan duniawi? Nggak boleh. Tapi di agama-agama lain memang seperti itu ya. Jadi kalau mau mendalami agama, maka tinggalkanlah kehidupan duniawi. Jadi kalau mau menaikkan tadayunnya, bakok dibuang. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Dalam Islam itu harus seimbang antara kehidupan dunia kita sekarang yang kita bangun untuk kehidupan kita akhir nanti. Tapi ini tidak peduli lagi sama kehidupan duniawi. Makanya kalau ada cerita kemarin hijrah, ada orang Muslim, ya kalau istilah hijrah sekarang bukan pindah agama, bukan maknanya pindah agama ke Muslim, ya, tapi meninggalkan misalnya pekerjaan yang ribawi gitu kan. Lalu dia hijrah, dia tinggalkan kehidupan yang ribawi.
Tapi dia malah hijrahnya pindah ke tengah hutan. Jadi maknanya meninggalkan kehidupan duniawi sebenarnya. Nggak peduli dia dengan urusan masyarakat dengan umat muslim secara lebih luas. Ini nggak boleh. Ini termasuk sebuah kemaksiatan juga. Mencukupkan diri hidup hanya dengan beribadah. Nah, ini tadi beribadah saja, pokoknya ibadah aja. Urusan muamalah udah nggak pedulilah. Urusan umat muslim dibantai di negara-negara lain udah nggak pedulilah. Urusan umat muslim ini masih banyak yang bodoh, masih banyak yang miskin, udah nggak pedulilah. Pokoknya aku ibadah. Seperti itu jadinya. Bahkan cenderung berlebihan dalam beribadah. Nah, jadi intinya adalah gitu ya, bako nau tadayun ini tidak boleh timpang, dia harus seimbang. Sehingga ketika terjadi ada pemicu rasa tadi, mana yang bereaksi ini bisa jadi tiga-tiganya bereaksi sekaligus. Sehingga hasil itu akan lebih bagus daripada hanya salah satu saja yang bereaksi. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ini. Nah, ini kalau perlu dicatat, atau mau di screenshot gitu ya. Silakan. Kuncinya ini. Pemenuhan nau gitu ya. Ketika naunya terpicu gitu ya, terangsang, pemenuhannya nau tersebut dan pemenuhan bako tersebut ketika terpicu itu harus selalu terkait dengan tadayunnya. Harus selalu terkait dengan agamanya. Jadi ini cara kerja hati yang ketujuh. Pemenuhan ghorizah bako dan ghorizatul nau harus selalu seimbang, sejalan dan terpaut dengan pemenuhan ghorizah tadayun yang sahih. Jadi nggak boleh bako tuh bako aja gitu. Nau itu nau aja, nggak boleh. Nah, tadayun saja juga boleh, harus tadayun yang sahih. Jadi ketika ada rasa marah, gitu kan, misalnya marah karena istri pulang telat, gitu kan, janjinya pulang cepat ternyata telat, gitu. Marah sama istri. Nah, kalau cuma hanya bako, ini bahaya, bisa jadi istri dipukulin, terjadi KDRT. Tapi harus dikaitkan dengan tadayun. Boleh nggak marah kepada istri? Karena dia pulang di luar jam yang dia janjikan. Boleh, tapi tidak boleh dipukul karena agama melarang memukul istri dengan cara yang menyakitkan. Gitu. Gimana marahnya? Bisa dinasihatin, bukan juga dibentak-bentak gitu ya, tapi dinasihatin. Kalau merasa masih marah lagi atau ngerasa terlalu keterlaluan kesalahan istri, boleh pisah ranjang. Nah, atau kalau memang sudah keterlaluan gitu, kesalahan istri, boleh sampai ditalak pun boleh. Tapi tetap sesuai dengan perintah Allah. Karena mentalak itu juga harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar juga. Jadi pemenuhan gharizah bakonya harus tetap sesuai dengan tadayun. Nggak boleh keluar. Sama ketika misalnya kita marah atau sedang saat berperang gitu ya, sedang jihad. Itu kan bako itu, ngebunuhin orang itu kan, bunuhin musuh-musuhnya Allah gitu. Nah, itu harus tetap karena Allah. Jadi yang namanya lillah tadi satu udah kita bahas di motivasi hidup. Nah, hanya dengan lillah itulah nanti kita akan menghasilkan pemenuhan ghorizah yang bagus. Ketika kita memenuhi ghorizatul bako kita harus karena Allah. Memenuhi ghorizatul nau kita harus karena Allah. Jadi kita menikah itu kan nau. Pemenuhan ghorizatul nau. Nah, menikahnya kenapa? Harus karena Allah. Tujuan nikahnya apa? Lihat di dalam agama itu, tujuan nikah itu apa? Mencari ketentraman. Sehingga kalau nikahnya nggak tentram, nah ini berarti ada yang salah nih. Kalau pernikahannya selalu berisi dengan ribut aja sama pasangan, ini udah ada yang salah. Hubungan pernikahan itu adalah persahabatan. Kalau hubungan pernikahan yang nggak seperti seorang sahabat, ini udah ada yang salah berarti. Kalau hubungan pernikahannya seperti atasan bawahan, ini udah ada yang salah. Lalu apalagi tujuan pernikahan, mempunyai keturunan yang banyak. Nah, Rasul itu kenapa? Karena Rasul senang dengan umatnya yang banyak. Maka dari awal kalau menikah
niatkan untuk punya keturunan yang banyak. Masalah dapat benar banyak atau tidak itu urusan yang lain, tapi diniatkan. Nah, ya. Nah, ini pembahasan nanti bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, kembali kepada yang sahih tadi yang seperti apa gitu. Ghorizatul yang sahih itu yang seperti apa supaya dia tidak melonjak sendirian juga. Nah, pemenuhan ghorizatul tadarruyun yang sahih itu pertama harus tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah kan? Nah, kembali lagi lillah harus hanya karena Allah, menyembah hanya kepada Allah. Oh, ini insya Allah aman ya. Kita semua masih berada di sini. Kita tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin 1 kita insya Allah aman. Nah, kita sering bermasalah di poin kedua. Taat pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua, bukan sebagian-sebagian, bukan pilih-pilih, bukan mana yang enak, bukan mana yang cocok, tapi semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermasalahnya di sini. Kehidupan kita sekarang, masalah paling besarnya ada di sini. Poin kedua. Saat ini kita masih banyak meninggalkan perintah dan larangan Allah. Nah, artinya pemenuhan ghorizatul baqa dan ghorizatul nau yang sahih adalah dengan mengikuti seluruh aturan Allah atau kafah. Nah, jadi tadayun yang sahih itu poin 1, poin 2. Maka baqa dan nau yang sahih itu juga adalah poin 1 dan poin 2 sama. Mengikuti seluruh aturan Allah kafah. Dalilnya apa? Dalilnya ini, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Tidak ada perbedaan di antara pendapat ulama, tidak ada perbedaan di antara tafsir-tafsir ulama, bahwa makna kafah itu adalah menyeluruh, seluruh-seluruhnya. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Perintah Allah dan larangan-larangannya. Tapi kami sudah rajin kok sholat. Kami selalu puasa. Kami selalu zakat. Kami selalu berangkat haji, umroh. Udah kami lakukan semua. Gitu kan? Nah, kita lihat perintah Allah itu apa saja. Perintah larangan Allah apa saja. Yang pertama adalah akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid. Ini insya Allah sebagian besar sudah. Gitu ya. Secara akidah kita sudah aman. Kita sudah mengakui Allah itu satu. Tidak ada yang lain. Lalu Allah juga memerintahkan masalah sholat, zakat, puasa, haji. Udah semua, udah kita lakukan. Bahkan sholat tahajud, sholat duha, kita lakukan semua. Walaupun ada juga gitu kan buat muslim di kita yang masih meninggalkan hal-hal ini. Tapi mayoritas masih melaksanakan. Karena tiap tahun hajinya ini terus ya, juta-jutaan terus gitu kan, insya Allah. Terlepas dari motivasinya. Lalu ada perintah akhlak yang baik. Sudah lakukan, sudah juga. Nah, akhlak ini maknanya adalah perbuatan itu harus sejalan dengan perintah Allah. Baru dikatakan akhlak yang baik. Lalu ada masalah waris. Perintah Allah juga di dalam Al-Quran. Masih ada yang meninggalkan? Masih. Kemarin saya bahas ini, nyebut-nyebut. Nggak saya nyebut sih ya. Tapi saya nyebut suku, langsung ada yang nyebut, oh suku ini gitu. Jadi agak sensi pembicaranya. Saya nggak mau bahas ke sana. Saya bahas ini. Masalah waris gitu ya. Saya pernah baca berita di KUA gitu ya. Bukan di KUA, di Pengadilan Agama disahkan pembagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Karena selama masa tuanya orang tuanya diurus oleh anak perempuannya. Maka ketika orang tuanya meninggal, anak perempuannya menuntut bagian waris yang lebih besar. Karena kalau dalam Islam, laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Yang anak perempuannya nggak terima. Saya ngurusin ibu sampai meninggalnya. Saya minta waris lebih besar. Disahkan oleh
pengadilan agama. 1:1. Berarti ikut aturan Allah nggak? Walaupun disahkan oleh pengadilan agama gitu. Ikut aturan Allah nggak? Udah mulai ditinggalkan. Nah sifatnya kalau pengadilan itu, satu pengadilan mensahkan, pengadilan nanti akan ikut-ikutan, akan dijadikan sebagai landasan hukum juga. Biasanya seperti itu. Nah, waris udah mulai ditinggalkan. Sudah ada yang tidak menjalankan waris seperti perintah Allah. Next, pendidikan. Nah, pendidikan kita sekarang seperti apa? Yang mengajarkan akidah enggak? Ternyata tidak. Padahal yang utama dalam pendidikan Islam itu adalah mengajarkan akidah. Nah, kita secara umum gitu ya, pendidikan itu agamanya hanya 2 jam sekolah negeri seminggu. Boro-boro mengajarkan akidah dengan benar. Gitu. Nggak dapat mengajarkan apa ya, Islam secara utuh itu nggak bisa diajarkan di sana. Jadi boro-boro mau menjalankan Islam secara kafah. Penyampaiannya nggak sempat, nggak cukup waktu untuk menyampaikan Islam secara utuh. Pernah dengar berita itu, pernah baca berita itu, guru-guru agama di sekolah negeri itu stres. Karena mereka nggak bisa mengajarkan ilmu mereka secara benar. Nah, pendidikan ternyata tidak sesuai juga dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya pendidikan sudah ditinggalkan juga. Masalah jual beli ini bermasalah sekali. Nah, baik yang kebiasaan-kebiasaan di kampung-kampung masalah jual beli gitu. Sistem apa sih istilahnya itu? Oh, ini sawah ini saya beli sekian padahal belum panen. Itu salah. Nggak boleh seperti itu. Lalu yang namanya riba gitu kan. Jual beli bersyarat. Ini bermasalah semua. Nah, apakah kita sudah menjalankan jual beli sesuai dengan perintah Allah? Ternyata masih banyak yang kita tinggalkan. Baik kita secara pribadi maupun secara masyarakat. Apalagi perintah kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang dicontohkan oleh Rasul itu seperti apa? Terpisah antara laki-laki dan perempuan. Seperti di masjid. Sholat, saf wanita di belakang, saf laki-laki di depan. Terpisah. Kalau campur-campur gimana? Sesat. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Walaupun ada wilayah-wilayah yang memang diperbolehkan, seperti di Mekah, itu boleh. Gitu kan? Lalu di apa? Kok Mekah di Ka'bah, bukan di Mekahnya, di Ka'bahnya, itu boleh, gitu kan? Pasar, Kak. Nah, Di pasar. di pasar itu boleh. Tapi kalau misalnya di kantor, ada bos manggil sekretarisnya ke dalam kantor, terus kantornya ditutup, orang lain dari luar nggak bisa melihat, apakah itu dibolehkan? Karena nggak boleh. Tapi itu masih banyak kita lakukan. Atau dalam walimah, pernikahan. Apakah sudah kita pisah antara tamu laki-laki dan tamu perempuan? Ternyata masih banyak yang belum. Kenapa? Ketika dipisah, ada aja yang nolak. Entah itu dari keluarga gitu kan. Nah, Bang Al sebagai fotografer wedding nanti boleh diminta pengalamannya ya, cerita gitu ya. Entah itu dari keluarganya sendiri atau dari orang tuanya sendiri atau dari warga gitu. Apa ini dipisah-pisah, saya mau sama suami sama istri datang ke sini nggak bisa sama istri, jadinya istri di mana saya di mana gitu kan. Sok marah padahal hari-harinya juga nggak sama istrinya dia juga gitu. Nah, artinya secara di kehidupan hari-hari kita gitu, masalah walimah, masalah sosial, masalah menutup aurat di kehidupan sosial gitu, masalah aurat, terus kalau di keluarga itu masalah aurat ipar, itu masih banyak ditinggalkan, nggak sesuai dengan perintah Allah. Ipar dianggap seperti saudara sendiri, aurat dibeberkan saja gitu. Jadi kalau kumpul keluarga tuh udah pamer aurat aja semua dan merasa itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena keluarga. Masa sama keluarga pakai nutup-nutup aurat? Padahal nggak boleh, sama ipar tuh nggak boleh. Itu pengalaman pribadi ya. Kita pernah ditegur, apa tuh pakai tutup apa pakai kerudung-kerudung dalam rumah? Keluarga semua di sini. Wah, luar biasa. Gitu ya. Dalam kehidupan sosial ini banyak kita tinggalkan. Nah, apalagi yang kita tinggalkan?
Perintah Allah itu adalah dakwah. Nah, kenapa dakwah saya merahkan di sini? Saya tanya dulu, dakwah ini perintah Allah dan Rasulnya enggak? Perintah. Apa dalilnya? Kalau hadisnya, Rasul berkata bahwa sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kalau dari Al-Qur'annya, kalianlah umat terbaik, kata Allah kan, yang menyampaikan kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Jadi menyampaikan itu kan dakwah. Mencegah itu juga bagian dari dakwah. Dakwah itu wajib. Dan kita pribadi mengenal Islam, akidah kita, mengenal cara sholat, mengenal cara zakat, mengenal cara puasa, tahu caranya haji, tahu masalah akhlak, tahu masalah waris, tahu masalah jual beli Islam itu seperti apa? Karena adanya dakwah. Karena dakwah inilah Islam sampai kepada kita. Nah, sekarang dakwah ini udah boleh ditinggalkan nih. Bahkan banyak orang alergi dengan dakwah. Bayangin, kalau dakwahnya stop, kira-kira anak kita tahu sholat nggak nanti masa depannya? Atau cucu kita? Kalau dakwahnya di stop, kira-kira anak kita paham aurat nggak nanti masa depannya? Bisa jadi semakin sedikit orang yang paham masalah itu ketika dakwah tidak dilakukan. Nah, dakwah ini wajib siapa? Semua. Semua umat muslim wajib dakwah. Tidak dibedakan antara yang ulama atau orang biasa. Bahkan dalam kehidupan sosialnya umat muslim itu tidak ada yang namanya ahli agama dan ahli dunia, nggak ada. Semuanya adalah umat muslim yang punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menyampaikan Islam. Wajib berdakwah. Nah. Oke, nanti akan saya lanjut lagi ya, pembahasan dakwahnya akan saya lanjut lagi, akan kita bahas nanti dengan kaitan dengan materi selanjutnya. Dengan slide selanjutnya. Nah, terus bagaimana kalau perintah Allahnya nggak kita ikutin, kalau larangan Allahnya kita abaikan? Bagaimana kalau Islamnya tidak kita pakai? Apa yang terjadi dengan hati kita? Nah, kan itu ya. Jadi pokoknya bakok sama nauknya aja yang kita kelola gitu. Tadayunnya udahlah secukupnya saja. Nah, gimana kalau seperti itu? Gimana kalau cukup aja lah, pokoknya aku udah Islam, aku sudah syahadat, aku sholat, zakat, puasa, haji, udah cukup. Apa yang terjadi? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ini yakin pasti pernah dengar semua, gitu kan? Tapi belum kebayang relevansinya. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad, derajatnya hasan sahih. Hadis ini hasan. Artinya tingkat kebenarannya tinggi. Benar Rasul pernah menyatakan seperti ini. Nah, kesalahan apa ini maksud dalam hadis ini? Apakah salah input nilai transfer? Apakah kesalahan itu yang dimaksud? Atau salah bawa kunci? Apakah kesalahan itu yang dimaksud? Bukan. Kesalahan yang dimaksud adalah meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Nah, kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, sudah berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan? Tadi kita belum bicara larangan Allah yang kita langgar ya. Tapi kalau kita bahas yang perintah saja, sudah berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan? Maka sebenarnya kondisi hati kita atau kondisi hati anak-anak kita nanti, kalau hal ini kita biarkan terus berlangsung, gitu, kita biarkan banyaknya perintah-perintah Allah yang ditinggalkan, ya seperti ini, bolong-bolong, hitam, lebih cenderung kepada kemaksiatan daripada kepada kebenaran. Oh tapi kan saya sholat terus nih, saya haji terus nih, saya tahajud terus, saya duha terus, masa dibilang saya cenderung kepada kemaksiatan? Gitu kan? Mari kita cek. Ketika terdengar berita, bukan itu dulu ya. Ketika kita masih melihat banyak orang buka aurat di masyarakat, hati kita marah nggak?
Hati kita merasa jijik nggak? Ketika kita melihat masih banyak perzinahan di masyarakat ini, hati kita marah nggak? Ketika kita masih melihat banner-banner eh, pinjaman uang cepat, Gade BPKB, hati kita marah nggak? Hati kita Dulu pelakunya, Tat. malah pelaku. Ya. Bentar sayang ya, habis selesaikan dulu ya. Malah ngajakin orang untuk bermaksiat malah, Tat. Nah, ini kita bicara bukan yang pelaku maksiat ini yang merasa tidak pernah berbuat maksiat. Rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, gitu kan, rajin berangkat haji. Apakah benar hati saya hitam gini juga? Dia bilang. Ketika dia abai dengan kemaksiatan yang ada di depan matanya, ya beginilah hatinya sebenarnya. Ketika melihat kemaksiatan depan mata, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa pengen merubah itu semua. Kenapa? Karena hatinya sebenarnya sudah menghitam, cenderung kepada kemaksiatan. Walaupun tidak berbuat kemaksiatan itu sendiri, tapi dia mendiamkan kemaksiatan. Lalu perintahnya apa? Mencegah kerusakan, mencegah kemungkaran. Kan itu perintahnya. Menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran. Tapi dia mendiamkan. Yang penting aku sholat, aku zakat, aku puasa, aku berangkat haji. Tuntas. Ternyata tidak. Hatinya ternyata menghitam seperti ini. Bolong-bolong seperti ini. Kenapa? Karena perintah sholat, zakat, puasa itu hanya sepertiga dari perintah Allah. Sementara 2/3 lagi kita tinggalkan atau kita abaikan atau kita langgar. Dan apakah ini masa depan yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Apakah kejadian yang terjadi pada diri kita sekarang, ini yang kita biarkan terjadi lagi kepada anak-anak kita? Mereka cenderung kepada kemaksiatan daripada pada kebenaran. Kembali kepada materi kita yang pertama, sayang kepada anak itu harus karena Allah. Kalau memang kita sayang kepada mereka, kita harus merubah kondisi ini. Kita harus bikin mereka peduli, bikin mereka hatinya ini benar-benar bersih, melaksanakan semua perintah Allah. Nah, apa kuncinya dari melaksanakan semua perintah Allah tadi, yang saya merahkan tadi? Dakwah. Jadi harapan saya adalah semua peserta parenting dengan hati ini bisa terlibat dengan dakwah. Silahkan mau dakwahnya di mana. Tapi kuncinya yang dikatakan dakwah adalah menyampaikan. Bukan hanya duduk mendengarkan. Nah tadi dalilnya apa? Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Bukan dengarkanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Bukan dengarkan tapi sampaikanlah. Nah dalil Al-Qur'annya menyampaikan kepada kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Bukan hanya mendengarkan kebaikan, lalu mendengarkan kemungkaran enggak. Bukan hanya duduk mendengar. Duduk mendengar itu adalah persiapan untuk melakukan dakwah. Silakan mau dakwahnya di mana. Pokoknya gerakan tersebut menyampaikan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Kenapa? Kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan, peran kita sebagai role model, anak hilang. Anak tidak akan melihat kita sebagai role model. Percuma kita paksa anak untuk berdakwah, orang tuanya nggak ikut dalam dakwah. Jadi materi 1, materi 2, nyambung semua nih. Ya, ayah bunda, nyambung semua ini. Kita ingin anak kita benar-benar kita sayang kepada mereka karena Allah saja. Artinya apa? Mereka melaksanakan semua perintah Allah tadi. Mereka meninggalkan semua larangan Allah tadi. Itu baru kita benar-benar sayang kepada mereka. Kalau kita biarkan mereka ke dalam kemaksiatan, atau mereka abai kepada kemaksiatan, berarti kita sudah menjerumuskan anak kita sebenarnya. Lalu kita mau dorong anak kita kepada dakwah, tapi kita tidak terlibat dalam dakwah itu tersebut, anak nggak akan nganggap. Di hadapan kita dia seperti di dalam dakwah, di luar kita dia kabur. Jadi harapan saya, semua ayah bunda yang mengikuti materi-materi parenting dengan hati terlibat di dalam dakwah. Silahkan, mau dakwahnya di mana? Nggak saya paksa harus sama saya, enggak. Harus ikut yang ini, enggak. Tapi kalau ada yang mau bertanya kepada saya, boleh, akan saya jelaskan.
Atau pengen dakwahnya dengan parenting dengan hati, kita sampaikan ini sebanyak-banyaknya kepada orang lain, boleh dengan senang hati. Tapi faktanya, kondisinya adalah ini sekarang. Kalau kita tidak menjadi orang yang terlibat di dalam dakwah. Loh, emang apa jeleknya sih kalau hati kita menghitam? Wow, bahayanya luar biasa, Pak. Nah, bahayanya luar biasa ya Bunda ya. Pertama, kalau hati kita menghitam seperti ini, cenderung kepada kemaksiatan ini, dah sebenarnya fakta-fakta udah bisa kita lihat ya di dalam kehidupan kita sekarang. Yang terjadi pasti adalah individu-individu kita, pasti cara individu kita rusak. Kita tidak akan punya pemikiran yang sama istri dan suami saling berantem terus, tidak punya perasaan yang sama. Ada orang tua yang bapaknya pengen masukkan anak ke pondok, ibunya nggak punya perasaan yang sama tentang kehidupan pondok. Lalu timbul perilaku yang rusak. Kenapa? Karena cenderung minimal mengabaikan kemaksiatan atau bahkan cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Maka secara individu pasti rusak. Standar rusaknya apa? Al-Quran dan hadis. Lalu apa yang terjadi kalau individu rusak? Masyarakat rusak. Jadi dari semakin banyak individu tadi yang rusak, yang hatinya menghitam, yang abai kepada kemaksiatan, yang meninggalkan perintah-perintah Allah, masyarakat rusak. Ini kita udah bisa lihat antara kelompok jamaah dakwah saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Mungkin masih ingat kejadian di bulan puasa ya kemarin ya Ramadan, sampai ada yang mengatakan udah dibantai aja tuh satu kelompok itu, dibunuh saja kelompok itu. Bikin lebarannya beda-beda aja terus. Gak taat pada pemerintah, udah bantai aja, dibunuhin aja. Heboh kan waktu itu kasusnya, ramai kan kasusnya. Secara masyarakat rusak. Standar baik buruk tidak berasal dari Islam. Belum lagi pemahaman tentang masalah riba. Sesama muslim saling menjelekkan, saling menuding. Kenapa? Karena standar ribanya beda-beda. Standar kemaksiatannya beda-beda. Ada yang melihat ini sebagai kemaksiatan, ada yang melihat ini sebagai sebuah keharusan di zaman sekarang, sehingga diterima sebagai sebuah kebaikan. Hingga masyarakat rusak. Masyarakat nggak peduli lagi ini, udahlah pokoknya aku aman, aku sholat. Seperti tadi kan. Udah nggak peduli lagi kemaksiatan yang ada di depan mata. Yang terjadi adalah kerusakan terus. Boleh tanya sama orang tua kita atau sama nenek kita, zaman dulu pacaran gimana sih? Kalau pergi keluar, sembunyi-sembunyi, malu-malu, iya. Zaman sekarang pamer. Bahkan kalau nggak pacaran, malu. Seolah nggak laku. Bahkan orang tuanya ikutan malu, anaknya nggak pacaran. Terus pacarannya mau kemana, mau di mana, mau ngapain, dibiarkan. Makin ke sini masyarakat makin rusak. Karena standar baik buruknya bukan berasal dari Islam. Nah, ketika masyarakatnya rusak, negara ikutan hancur. Kenapa? Karena aturan Islam tidak diterapkan. Nah, ini boleh nanti ya kita bahas lebih lanjut. Ini saya jelaskan sedikit saja. Contohlah negara kita sekarang yang pengelolaan sumber daya alamnya banyak diserahkan kepada asing. Akhirnya apa? Negara kita empot-empotan cari duit, padahal negara kita ini kaya dengan sumber daya alam. Itu selalu disampaikan kepada kita, negara kita ini kaya raya, negara kita ini kaya raya, negara kita ini kaya raya. Benar. Tapi ngelolanya salah. Kenapa? Karena tidak pakai aturan Islam. Ya gimana mau pakai aturan Islam? Pribadi yang menjalankan negaranya aja tidak kenal dengan Islami sendiri. Tidak pribadi-pribadi yang menjalankan negara itu meninggalkan aturan-aturan Islam. Ya pasti aturan negara juga tidak sesuai dengan Islam. Jadi negara kita yang kaya, kekayaannya ke luar negeri. Gantinya apa? Hanya pajak. Nah, maka berlomba-lombalah pemerintah kita ini untuk majakin masyarakatnya, dipajakin masyarakatnya. Jadi yang kayanya sebenarnya siapa? Nah, itu pengantar aja ya. Nanti silakan kalau rasanya ini menarik untuk dibahas, boleh japri, ajak ketemuan, boleh. Atau via Zoom juga kita diskusi lebih lanjut masalah ini boleh. Tapi
intinya negara kita ini sekarang inilah yang katanya dulunya kaya dan sebenarnya memang sangat kaya sekali. Apa bukti kaya raya negara kita? Korupsi itu fakta nggak? Fakta. Udah berapa puluh tahun korupsi terjadi di negara kita? Berpuluh-puluh tahun. Bangkrut nggak negara kita? Enggak. Saking kayanya negara kita, dikorupsi sebanyak-banyak itu berpuluh-puluh tahun, diambil kekayaan negaranya, sumber daya alamnya berpuluh-puluh tahun, nggak bangkrut-bangkrut. Sekaya itulah negara kita sebenarnya. Cuman yang menikmati kekayaannya bukan masyarakat, tapi sekelompok orang saja. Nah, silakan nanti kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, mau japri saya, mau japri istri gitu kan. Nah, kita bikin sesi khusus bahas itu boleh, silakan. Nah, artinya apa? Kembali lagi ke pembahasan kita. Ketika hati rusak, ketika kita mendidik anak-anak kita bukan dengan karena Allah, bukan dengan cara yang diinginkan oleh Allah, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hatinya menghitam. Apakah itu yang kita inginkan untuk masa depan anak kita? Yang ketika dia besar, dia terjun ke masyarakat, masyarakatnya makin rusak. Kalau tahu Pak ya, kehidupan di Bunda, kalau tahu kehidupan sekarang di Barat itu, di Amerika itu udah benar-benar rusak. Yang namanya feminisme, yang namanya LGBT, itu orang tua yang seumuran kita atau di atas kita itu udah nangis-nangis kehilangan anaknya. Kenapa? Karena terbawa budaya yang baru sekarang ini. Dan ini pula yang mau diterapkan di Indonesia, ini kan luar biasa. Nah, kalau kita biarkan anak kita tumbuh besar dengan hati yang sepertiganya menghitam, kita lepas mereka ke dalam dunia, ke dalam masyarakat yang mayoritas seperti itu, apa nggak makin rusak? Sedangkan negara nggak peduli masalah itu, nggak pernah mengatur masalah kerusakan-kerusakan mental tadi, kerusakan-kerusakan sosial tadi. Maka, nah ini slide penutup. Cukup panjang ya pembahasannya malam ini. Jaga dan kelolalah hati kita, gitu ya. Karena kita ini harus terlibat juga. Kita kan jadi role model nih. Harus kita duluan nih. Dan keluarga kita, anak-anak kita sesuai dengan fitrah. Apa fitrahnya mereka? Mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Fitrahnya tadayun, ya, harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Pemenuhan nauk dan bakok harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka besarkanlah anak-anak kita. Pemenuhan bakok, pemenuhan nauk, pemenuhan tadayunnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan tidak cukup hanya untuk diri dia pribadi, dia harus menyampaikan kepada yang lain. Untuk membentuk masyarakat yang melakukan hal yang sama. Dakwah tadi. Kenapa? Karena dakwah juga adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Aktivitas Rasul itu kan hari-harinya adalah dakwah. Kalau dikatakan, saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Rasul, saya mengikuti aktivitas Rasul, tapi nggak dakwah. Nah, ini ada yang salah berarti. Ada salah pemahaman. Ya, jadi kalau mau kita rangkum gitu, sesi pertama itu adalah sayangi anak karena Allah. Sayang itu adalah karena Allah. Sayang pada anak itu karena Allah. Sesi kedua adalah percuma kita bicara parenting kalau kedua orang tua nggak akur, tidak menjadi sahabat sebagaimana petunjuk dari Allah tadi. Nah, sesi ketiga, percuma kita bicara parenting, percuma kita mau bicara bagaimana cara membesarkan anak, kalau anak kita tidak kita kenalkan dengan dakwah. Afwan, kalau misalnya ada yang merasa tersinggung untuk pertemuan kali ini dan teman-teman sebelumnya, tapi itulah apa adanya. Kalau kita mau menyelamatkan kehidupan anak kita di masa depan dengan lingkungan yang semakin mengerikan ini, mau nggak mau harus dilibatkan di dalam dakwah. Mulai dari kita sebagai orang tuanya. Kita terlibat dakwah, kita kenalkan anak kita untuk terlibat juga di dalam dakwah. Kita contohkan dakwah itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Itu materi kita malam hari ini. Silakan Umu Hafizah, Ibu Fetri, lalu Bang Aal. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga boleh. Nah, Bang Al mungkin boleh sharing tadi terkait pernikahan gitu ya. Nah, Pernikahan gimana, Tat? cara pesta pernikahan. Gitu. Dulu seringnya seperti apa sih? Gitu. Yang banyaknya dan sekarang penerimaan masyarakat terkait pernikahan yang dipisahkan antara laki-laki itu seperti apa sih? Gitu. Antara laki-laki perempuan itu dipisahkan, masyarakat nerimanya seperti apa sih? Gitu. Oh, jadi dulu tuh eh, masih terima foto prewedding, tak prewedding, wedding konvensional. Cuman Wedding tuh yang belum nikah tapi udah peluk-pelukan gitu biasanya ya. gitulah kira-kira. Maka Nah. tadi dibilang termasuk pelakunya tadi, Tat. Jadi mulai meninggalkannya itu karena terakhir motor prewedding itu di Pulau Pagang dan itu hampir mati tenggelam, Tat. Masya Allah. Nah, jadi pas kejadian hampir mati itu kan dibantuin kawan. Jadi kita kan ada satu tim kemarin itu tuh. Jadi ada tiga fotografer sama pengantinnya satu, sama satu lagi yang tukang riasnya, make upnya itu. Mm-mm. Jadi pas kita selesai sesi underwater, itu kan mau ke pantai tuh jalan. Nah, cuman kalau awalnya kan sebenarnya kan nggak bisa berenang, tapi kan gaya-gaya aja, Tat. Nah, jadi jalanlah dari apa namanya, dari pantai yang agak dalam airnya itu jalan nginjak karang, tapi pas minjak karang yang rapuh, Tat. Nggak taunya itu karang-karang apa ya, kosong gitu, Tat. Kosong, akhirnya masuk kan, panik. Nah, awak kan panik kan orangnya, Tat. Nah, habis panik ya itu kelelep, Tat. Sama kawan satu tim ya itu nampak nih anak ngapain gitu kan, kok gayanya aneh, rada-rada aneh itu. Mm-mm. Ya udah, akhirnya dibantuin dibawa ke pantai. Nah, di situ baru nyadarnya, Tat. Nadarnya tuh terduduk mikir, ini Berarti tadi pengalaman kalau nyaris sempat mati berarti ya. ya kalau sempat mati ini positif masuk neraka nih, Tat. Mikirnya gitu kemarin. Tapi balik balik ke Pekanbaru lagi, buatin lagi paketnya, Tat, paket preweddingnya, Tat. Nah, Nah, tapi mulai dan mulai itu kena laku ya. nih. Paket-paket itu Apa, Tat? laku ya di kalangan umat muslim laku ya, paket-paket seperti itu ya. Itu aja budgetnya 10 jutaan, Tat. Dan itu laku gitu ya. Laku, Tat. Banyak yang minat gitu ya. Dan itu Nah, orang-orang jadi muslim gitu. itu, Tat. Jadi Nah. sebenarnya kan jadi justru yang bikin apa namanya, membesarkan prewedding itu ya sebenarnya ya fotografer, Tat. Jadi ketika dia umpamanya ada project foto gitu. Nah, apalagi kalau klien itu dapatnya ada yang bule gitu kan. Itu Nah, nanti dibuatin itu paketnya lebih tinggi lagi nanti, Tat. Nah, itu pokoknya udah kayak gitu aja. Nah, terus kejadian momennya itu yang betul-betul bikin hijrah itu ketika ada tawaran foto polos, Tat. foto polos Apa tuh maksudnya. foto telanjang, Tat. Kirain pas foto maksudnya. Ternyata foto foto lahiran. Enggak, bukan lahiran, Tat. Jadi ada satu perempuan Chinese minta foto. Nah, itu sempat ngomong sama istri izin gitu kan. Cuman jawaban istri ini bijak, Tat. Uh, Bijak, dan itu akhirnya memang nggak jadi. Nah, pas saat itu tuh kepikirannya ini itu belum ngaji lagi, Tat, ya, belum ikut kajian-kajian majelis ilmu gitu. Heeh, Tapi langsung kepikiran gini, ini kan udah punya anak satu nih, Tat, cewek. heeh. Baru berapa bulan gitu anak pertama. Ini kalau sempat eh, apa namanya, ini karma pasti berlaku nih, mikir gitu kemarin. Kalau ini karma berlaku, kalau hari ini aku motret perempuan lain telanjang, bisa jadi besok anak perempuanku yang ditelanjangin orang, gitulah istilahnya, Tat. Oke, oke. Nah, akhirnya barulah di situ, ayo udah tanya sama kawan-kawan siapa gitu, ada tempat kajian nggak yang bisa untuk belajar-belajar tentang Islam gitu. Lama, tak lumayan lama ya, ada berapa bulan gitu baru dapat info tempat kajian yang betul-betul apa ya, pas lah, Tat. Hmm. Nah, akhirnya dapat di satu tempat kawan gitu kan. Jadi sekali seminggu, nah pas di
pertemuan keberapa lupa. Nah itu tentang ada tema itu tentang ikhtilat, Tat. Ikhtilat, oke. Nah ikhtilat berarti kan campur baur tadi, Tat, kan benar Ya. tadi tuh ada pergaulan. Nah akhirnya pas sesi selesai, nah tanya jawab sama ustadznya dan jawabannya memuaskan, malam itu juga mutusin ya ninggalin foto prewedding, Tat. Oke. Nah akhirnya itu kan udah mulai ndak ini lagi tuh, Tat. Nah itu baru 2000 berapa ya, baru akhirnya mungkin setahun 2 tahun yang lalu udah, Tat. Pas mulai COVID agak reda lah, Tat. Itu sudah nggak ini lagi dengan apa ya, udah agak sakit mata dengan namanya nikahan konvensional tuh, Tat. Karena Ya. ada cipika-cipiki, terus apa ya, umpamanya nanti ada musik gitu yang joget-jogetan, tua, muda, kecil, besar, pokok campur baur lah, Tat. Udah sampai nenek-nenek pun joget-joget gitu, Tat. Betul. Nah, akhirnya langsung mutusin, yaudah ini terakhir motret wedding konvensional. Habis itu ya semenjak itu tuh ya namanya event yang ada campur baur itu nggak terima lagi, Tat. Jadi memang apa namanya, menerima project event dokumentasi, Tat, ya. Wedding kalau dia walimahan ya walimah syar'i. Kalau event memang dipisah antara ini udah bagian untuk laki-laki, ini bagian perempuan. Kalau sempat ada sesi apa namanya, ada campur baur itu nggak diterima, Tat. Walaupun tawarannya itu gede. Ya. Nah itu terakhir itu kemarin yang ada sekolah Islam gitu tuh kan. Walaupun mau dibayar 10 M juga. Iya, benar, Tat. Karena kemarin ini gini loh, Tat. Pas pernah kejadian itu kondisinya memang bisnis lagi down ya, pas di COVID itu, Tat. Iya. Memang saat namanya duit itu lagi minus, Tat. Ya namanya walimahan pun syar'i pun tak ada gitu. Jadi iya, jadi pas habis kan bisnis juga usaha fotografi juga jatuh kan. Nah terus ada tawaran nih foto apa ya, ada masuk WA, dikirimin gambar, Tat. Ada minuman botol gitu, Tat. Botol, terus tak tanya ini apaan. Oh ini minuman, Kak. Minuman apa? Oh ini minum alkohol dari Korea. Nah, karena dibilang alkohol nih, jawaban langsung pertanyaan gini, Tat. Agak nolaknya tuh nolak halus, Tat. Jadi pertanyaannya gini, Tat. Butuh cepat nggak fotonya? Karena saya 3 bulan ke depan itu padat jadwal fotonya. Gitu songongnya, Tat. Gitu. Padahal sebenarnya duit tuh minus banget, Tat. Lagi nggak ada proyek padahal. Iya, padahal minus banget, Tat. Nah, akhirnya ya itu, akhirnya ada beberapa siangnya itu tawarannya pagi, siangnya Allah kasih. Dulu ada yang pas mau menjelang COVID itu kan ada sudah sempat deal beberapa foto produk tuh, Tat. Termasuk salah satu ada toko perlengkapan bayi di Delima, di Jalan Delima itu. Itu udah deal sekian juta. Nah, itu pending, akhirnya batal tuh, Tat. Nah, pas di kejadian yang setelah orderan foto minuman tadi itu ditolak, itu yang sebelumnya pending itu mulai satu-satu masuk lagi, Tat. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kata orang, kalau hijrah tuh miskin, gimana mau ngasih nafkah keluarga? Berarti dia nggak percaya sama Allah, Tat. Nah, jadi kalau kita lihat dari kerja hati tadi, dulu Bang Al kan terima, pokoknya semua order terima. Artinya itu kan bako ya, itu kan bako itu ya kan. Pokoknya aku dapat duit, pokoknya gue dapat duit gitu. Itu bako yang masih bereaksi ketika ada tawaran project foto. Mau nikahnya kayak gimana, mau campur-campur gimana, mau ada joget-joget gimana, hajar, penting dapat duit. Gitu, ya. Peduli amat, Tat. Nah, peduli amat gitu. Itu bako artinya. Nah, ketika mulai tadayunnya mulai bangkit gitu kan. Mulai merasa nggak enak nih, ngeliat orang joget-joget mulai nggak enak nih rasanya. Sakit mata, Tat. Ya dulu biasa-biasa saja padahal kan. Nah, jadi pemicunya sama, rasanya berbeda. Akhirnya muncul perilaku yang berbeda juga. Nah, itu dari yang kita maksud tadi, ketika ada pemicu yang sama, tapi yang sensitif di hati kita ini sudah berbeda, gitu. Itu akan memunculkan perilaku yang berbeda, memunculkan rasa yang berbeda. Ini contoh nyata berarti ya. Jadi yang dulu biasa-biasa aja kok, ngeliat orang joget-joget di nikahan, orang campur-campur biasa aja. Malah senang, dapat duit, banyak lagi gitu kan. Nah, sekarang mau duit sebanyak apapun, udah nggak sanggup terima. Kenapa? Karena sakit mata udah keluar di situ, gitu kan gitu ya. Iya, benar, Tat. Itu
Apalagi kayak kemarin yang ada terakhir foto sekolah SMP Ah, yang katanya tema apa sekolah berkonsep Islam gitu kan. pesantren gitu tuh Tat. Nah, kan di awal kan dibilang, Pak, ini nggak ada ikhtilat ya dalam sesi foto. Kita jamin Ah, Bang Al itu nggak ada. Tapi ternyata pas di sesi foto itu ada ikhtilat. terjadi juga eh ya. di awal berat nih mau gimana kemarin Tat? Ditolak gimana, mau dilanjutin gimana. Akhirnya karena kebetulan itu ada kita buat tim satu kan. Ya udah tim itu aja mau trade. Pokoknya giliran yang namanya ikhtilat dia aja mau trade. Nah, ini udah tercemplung soalnya ya. Nah, ini Kenapa kan Tat? ya udah tercemplung soalnya ini udah di hari hanya gitu kan, bukan Nah iya udah setengah jalan Tat eh, soalnya. udah di acaranya gitu. Nah, ini ada Nah, istilah ikhtilat gitu ya. Nah, istilah ikhtilat ini juga masih banyak yang belum pernah dengar gitu. Umat muslim tapi nggak pernah dengar istilah ikhtilat, apalagi paham tentang istilah ikhtilat. ikhtilat. Ini kan nanti Invisol satu Tat. Hah? Invisol Invisal, satu. invisal gitu ya. Kan sepasang kan? Iya. Nah, artinya emang umat muslim sekarang ini secara masyarakat luas gitu ya. Umat muslim secara masyarakat luas itu emang udah nggak paham tentang perintah dan larangan agamanya. Sehingga terjadilah kerusakan. Nah, satu lagi pertanyaan bakal. Lebih banyak Tat. orderan nikah konvensional atau nikah syar'i? Kalau sekarang Tat, Secara umum lah yang masih beredar di masyarakat. eh maksudnya gimana nih Tat? Ya di dunia fotografi kan makanya masih banyak kawan-kawan nih di dunia Nah, fotografi. Mereka masih lebih banyak menerima orderan di masyarakat tuh masih lebih banyak orderan nikah konvensional yang campur-campur atau nikah yang syar'i yang dipisah konvensional Tat. Karena kalau konvensional saat kan. ini mereka rada bingung Tat. Karena ini kok gimana mau sesi fotonya laki perempuan dipisah. Nah, Nah, tuh nah, yang belum belum mereka. Tapi ada yang bermain di situ ya apa ya? Cuman ajang untuk mencari market baru aja. nah, artinya kan di masyarakat nih masih gitulah kondisinya gitu. Masyarakat nih masih eh, cenderung kepada kemaksiatan daripada kepada kebenaran gitu. Kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Ya dan itu pun memang apa ya Tat? Jadi juga sama si pengantin pun jadi ajang-ajang apa ya pamer pelaminannya pestanya seperti ini Ah, nih ya wahnya apalagi itu seperti kan. ini. Nah Apalagi terus seperti itu. sama fotografernya, nampak nih ternyata settingan apa namanya desain desain apa namanya pelaminan lighting segala macamnya cakep nih. Ya udah Nah, kita makin atur lagi nih fotonya sebagai bagaimana pokoknya semegah mungkin itu hasil fotonya tuh jadi elegan gitu lah Tat. makin Nah jadi-jadi itu kan. sampai sampai segitu. Jadi ya kalau ya itu Tat, karena ada satu kawan itu bahkan untuk foto wedding aja Tat, itu 50 juta Tat. Tuh, betapa kuatnya godaan bakoknya di sana gitu Oh kan. iya, tuh wedding konvensional tuh Tat. Baru Pancingan wedding aja Tat. bakoknya luar biasa. Baru wedding aja tuh, belum pre-weddingnya lagi Tat. Masya Allah. Jadi begitulah ya kehidupan masyarakat kita sekarang. Dan ini kalau kita diam-diam saja ini akan terus mengarah kepada kerusakan yang berketerusan. Gitu. Akan Nah, makin disitulah parah. Tat. Gitu. Makanya kami kalau awak kan dakwahnya di pekerjaan Tat, dan alhamdulillah tuh ada beberapa kawan yang dulunya apa ya, termasuk agak apaan sih ngomong-ngomong soal apa namanya pre-wedding ini segala macam gitu kan. Pokoknya yang kalau sudah ngomongin syariah nih rada panas Tat. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa kawan-kawan tuh yang gak nyangka nih tak. Padahal dulu cuma cerita-cerita bodoh aja gitu kan. Karena kan ilmunya juga kurang kan. Kita taunya, oh ini hukumnya ini kayak gini-gini. Kalau mau lanjut ya lanjut nih. Atau gimana gitu. Nah, Hmm. tapi itu alhamdulillah tak ada yang akhirnya malah nggak nyemplung lagi di fotografi. Entah apa gitu kerjaannya. Ada yang memang beralih kerjaan yang lain. Yang ini nggak diterima, tapi yang kerjaan ini masih diterima. Alhamdulillah. Nah, nanti kan Bang Ali udah mulai berdakwah nih, udah mulai menyampaikan. Kenapa? Karena khawatir kalau ini nggak disampaikan gitu kan Bang Ali, ke depannya Iya, akan ada perubahan. Nanti anaknya mau nikah juga ya gitu-gitu terus aja gitu. Iya, Tat. Artinya kita ini sebenarnya dakwah ini bukan hanya untuk kita gitu, tapi yang jelas utamanya karena Allah ya, karena motivasi utama itu adalah karena Allah, tapi juga karena kita pengen anak-anak kita nanti masa depan mereka lebih baik kondisi kehidupannya dibandingkan zaman kita sekarang. Jangan sampai kondisi kehidupan mereka malah lebih buruk lagi. Jangan sampai masa anak kita nanti dewasa maksiatan makin menjadi-jadi. Ya karena kami sendiri jadi ininya tak pelaku juga kan. Nah Nah, kan jadi tahu
Iya, Gimana pergaulan orang sekarang tuh pergaulannya gimana tuh udah lumayan tahu lah Tat. Apalagi nanti ke depannya sekarang apalagi, nah maaf cakap nih Tat, dulu sempat juga ada motret di daerah Taluk Kuantan gitu, lupa namanya. hmm, Jadi ada motret wedding kawan gitu kan. Nah, jadi nginapnya itu di rumahnya dia Tat. hmm, Si yang pesta, kawan yang pesta ini. Nah, kebetulan dia punya adik laki-laki nih, Tat, yang remaja lah gitu, entah SMA, kalau statusnya dulu SMA kalau nggak salah. hmm. Jadi dia bawa kawan-kawannya, Tat. Jadi nggak kepikiran macam-macam nih, Tat, sama kawan-kawan ini. Karena kawan-kawan ini anak-anak, kalau di SMA itu apa, pasusnya lah, Tat. Pasusnya. Pasus itu apa ya? Kan ada pramuka, pasus, Pasus itu apa? pasukan khusus, Tat. Eh, Paskibraka oh paskibraka, larinya. oke. Jadi kalau di SMK atau SMA itu kan ada pasusnya itu, Tat. Hmm. Nah, jadi ini nggak kepikir sama sekali, Tat. Jadi pas tidur malam itu, pas malam itu tidur kok rasanya ada yang kayak ngeraba-ngeraba bagian selangkangan itu, Tat. Masya Allah. Masuk nih dari ke dalam celana itu, Tat. Awak mikirnya pas tengok, buset ini kawannya adik yang nikah nih. Nah, itu body bagus, ngomongnya elegan, Tat. Badan tegap. Tapi nggak nyangka kan, pergaulan ternyata Ya, kayak gitu. Nah, itu tadi itu, Tat. Naunya kelebihan. iya, nggak terkontrol. Ya, itulah. Nah, Jadi, itulah kejadian itu, Tat. Ketemuan di foto-foto, kalau apa namanya masih yang konvensional kayak gitu tuh ya ketemu-ketemu yang kayak gitu tuh. ya, karena emang cenderung kepada kemaksiatan tadi. Gitu. Mm-mm. Memang mungkin kita tidak melakukan, tapi orang sekitar kita melakukan dan kita diam saja. Nah, itu kan kerusakan juga jadi. Ya rusak, Tat. Susah. Baik, Bang Al, terima kasih sharingnya Ya, luar Tat. biasa gitu ya. Jadi ini tampak sekali ya, jelas sekali diceritakan di bagaimana kerusakan-kerusakan tengah masyarakat memang sudah terjadi luar biasa. Gitu. Mungkin kita sendiri belum merasakan, kita masih merasa tenang-tenang saja. Oh enggak, aku hidup aku aman-aman aja, keluarga semua rajin ibadah segala macam. Tapi nggak tahu anak kita nanti masa depannya seperti apa. Kita bicara parenting. Artinya kita bukan cuma bicara bagaimana mendidik anak kita zaman sekarang, tapi bagaimana nanti kehidupan mereka di zaman mereka nanti dewasa. Itu yang kita persiapkan kan sebenarnya. Gitu. Artinya kita harus terlibat dalam bagaimana mengkondisikan kehidupan masyarakat ke depannya juga. Termasuk anak kita juga harus terlibat di sana. Oke, terima kasih Bang Al sharingnya. Silakan, ini ada pertanyaan. Boleh dibagi materinya Ustadz? Sangat-sangat boleh Umi. Nah, oh ini yang lupa ya saya sharing ya berapa kali. Materi belum pernah saya sharing ya. Yang di sharing itu link video terus. Boleh sharing materi, cuman saya itu agak ragu ya, bukan enggan sebenarnya, agak ragu sharing materi itu karena khawatirnya penerjemahannya berbeda gitu. Itu aja. Karena kan di slide itu nggak lengkap ya tulisan-tulisannya, lebih banyak kata-kata kuncinya saja. Takutnya nanti penjelasannya terjadi perbedaan. Jadi kalaupun mau di-sharing materinya, PowerPoint-nya, boleh juga sekaligus di-sharing link YouTube-nya gitu. Jadi kalau di link YouTube kan udah ada penjelasannya sekalian. Gitu. Tapi boleh nanti Umi saya sharing nanti untuk materinya, mulai dari pertemuan pertama ya sampai yang pertemuan kita ketiga hari ini yang sesi ketiga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu Fetri, Muhafizah, siap Ustaz. Ya. Satu lagi, jangan panggil Ustaz. Saya malu kalau panggil Ustaz sebenarnya. Kalau Ustaz tuh yang bahasa Arabnya fasih gitu ya, hafalannya banyak gitu, hafal dalil. Kalau saya ini orang tua yang ingin sharing itu aja. Gitu. Saya dan istri memilih, dakwah kami adalah sharing kepada orang tua bagaimana supaya eh, kehidupan masa depan itu akan lebih baik gitu dengan Islam. Jadi kami bukan ustadz dan ustazah. Nah, ya Abu Balkis, ini boleh ya Abu Balkis boleh. Karena Abu Balkis itu bapaknya Balkis. Mau Abu Balkis boleh pilih ya, mau Abu Khadijah, Abu Raka, Abu Ghazi, Abu Balkis, atau Abu Asma, atau Abu Zainab. Kalau saya seringnya pakainya Abu Ghazi. Kenapa? Karena Ghazi itu ganteng. Pengen ketularan gantengnya kayak Ghazi. Terima kasih Umu. Bu Fetri, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang kurang jelas mau ditanyakan?
atau malah mempertanyakan ini kok parenting bahas-bahas dakwah ini apa ceritanya gitu. Boleh silahkan diungkapkan saja apapun yang pengen disampaikan. Atau mau sharing juga seperti Bang Al tadi boleh juga. Dari Bu Hani masih menyimak dari kamar? Han, ada yang mau disampaikan? Oke, udah tidur. Karena anaknya tadi itu ditinggal lama, jadi menuntut untuk ditemani biasanya. Dan ini juga ya, kita di rumah tinggal hari ini malam ini cuma ada dua anak yang kecil-kecil, yang paling besar yang keempat sedang mabit di sekolah. Jadi cuma ada dua yang kecil. Jadi mereka lebih intens, nggak ada kakaknya yang nemenin mereka main, jadi lebih intens minta uminya yang nemenin. Jadi kayaknya uminya udah tidur itu nemenin si kecil tidur juga. Jadi mohon maaf ini istri nggak sampai selesai karena harus menemani si bakok kecil yang menuntut pemenuhan naunya. Oke, ada lagi kalau nggak ada kita cukupkan untuk malam ini. Alhamdulillah paling lama ya kayaknya malam ini ya sampai jam 10.15. Biasanya sebelum jam 10 kita udah selesai. Pekan depan kita lanjutkan tentang membahas si bakok. Nah, kita akan lebih bahas lebih kupas lebih dalam tentang si bakok itu seperti apa sih? Yang dominan bakoknya itu seperti apa sih? Dan idealnya dibikin seperti apa sih? Dan gimana caranya? Gitu. Itu yang nanti akan kita bahas. Lalu pertemuan setelah bakok, sinau, terakhir si tadayun. Itu materi kita untuk level pertama dari parenting dengan hati. Baik, kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah hadir, Bang Al, Muhafizah, dan Bu Fetri. Diharapkan lagi kehadirannya untuk pekan depan dan diharapkan kehadirannya selalu bersama pasangan ya. Jadi materi kita yang kedua itu bisa diwujudkan. Jadi orang tua, pasangan yang role model gitu. Jadi bukan cuma ibunya, bukan cuma ayahnya, tapi kedua-duanya menjadi role model dalam mendidik anak-anak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oke, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, Amin. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bang Al, Mahfiza, Bu Fetri. Semoga kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.